Ini water level, ya. Water level ini penting sekali karena apa? Posisi ini tidak boleh miring. Kenapa? Kalau mungkin pada orang-orang yang silindernya sedikit, ya atau rendah, gitu nggak masalah. Tapi kalau silinder tinggi, selisih 5 derajat pun akan terasa. Ya, maka kita perbaiki kalau memang ada air di sini ini tidak pas di titiknya, tinggal diputar ini. Ya toh. Nah ini kan miring ke sini ya. Terus kalau misalnya ini harus pas di titik itu sehingga pas posisinya. Ya. Oke. Nah di sini adalah PD. PD maka kita ukur dulu PD si pasiennya. Kita ukur misalnya PD-nya 65, 67, 68, maka kita setel di sini PD-nya. Pada saat pemeriksaan presbiop, maka ini harus dimasukkan. Ya. Posisinya insert ya. Iya. Jadi misalnya ini masuk ini 2 mili, yang sini 2 mili. Jadi selisihnya 4 mili ya. Jadi ini. Nah, kita turun ke bawah, ini fitur-fiturnya dari poruptor. Ada beberapa yang kita gunakan, ada yang tidak kita gunakan. Misalnya O, ini O open. Ya. Open ini terbuka, jadi harus dibuka. Mata kanan, mata kiri, O open. Nah, di sini ada occluder, OC, tutup. Ya. Kalau tutup di situ. Nah, ini adalah cross cylinder. Plus minus setengah. Plus minus setengah, biasanya kita pemeriksaan untuk presbiop. Ya, kita gunakan plus minus setengah. Kalau ini prisma 6, kita nggak gunakan. Biasanya kalau misalnya balancing kita nggak pakai itu. Terus di sini ada pinhole. Lubang kecil ya? Lubang kecil itu sudah tersedia juga. Misalnya ada kelainan refraksi atau kelainan organiknya di pinhole. Ini plus 0,12 juga kita nggak gunakan. Nah, di sini open lagi. Jadi opennya ini ada di atas, ada di bawah. Sama. Ada 2. Sambil lagi. Ya? Sama. Nah, di sini red line, misalnya kita menggunakan Watford dot test. Ya, ini red line, di sini green line. Ya, itu Watford dot test. Terus ini red Maddox horizontal. Kita misalnya pemeriksaan poria. Ya, itu Maddox. Ya. Jadi ini red Maddox horizontal, maka akan timbul garis vertikal. Jadi untuk poria in atau out. Ya, base in atau base out. Nah, kalau ini red Maddox vertikal untuk atas dan bawah. Porianya poria apakah dia base up atau base down, ya, porianya. Jadi ada superior atau inferior. Nah, kita lihat di sini polaroid P nggak dipakai Pak ya? Nggak, kita jarang menggunakan ini. Terus ini R kalau misalnya kita gunakan strict, ya. Jadi di sini R retinoskop, strict retinoskop itu. Oh, ada juga ya? Ya. Jadi enak di sini ini tinggal udah lensa kerjanya udah ininya ya. Harganya mahal. Nah, ini open lagi. Oke? Siap. Nah, sampai di sini bawah terus ke bawah, di sini adalah sperisnya. Kalau yang hitam speris plus, yang merah speris minus ya. Kalau ke bawah plus, tambahkan plus itu ke bawah. Kalau ke atas minus ya. Kalau ke atas minus. Ini akhir nanti. Nah, di sini kalau misalnya kacamata lamanya ternyata minusnya itu minus tinggi. Minus 6 atau minus berapa gitu ya, tinggi. Nah, nggak usah satu-satu kretek-kretek ini, maka ini satu putaran 3 dioptri. Ya. Nah, 3 dioptri. Ya. Jadi kelipatan 3. Ini loh, kulit ini. Ya, jadi 3. Jadi langsung 6. Iya, itu. Ini tengah. Nah, itu ya. Oke. Satu putaran 3 dioptri. 3 langkah lah ya.
Oke. Nah, Ini diputar. di sini cross cylinder kalau kita menggunakan pemeriksaan pada silinder atau astigmat, maka kita gunakan cross cylinder ini. Nah, ini dipasang begini. Terus kita lakukan pemeriksaan. Tapi kalau kita mau periksakan prisma, pakai yang ini. Prisma. Ya, jadi ini cross cylinder, ini prisma. Nah, power cylinder ini adalah karena merah, maka silindernya adalah silinder minus. Powernya tinggal ditambahkan begini. Kalau ke dalam, kalau ke kanan, itu adalah nambah terus. Kalau ke kiri, ngurangi. Nah, silinder di sini sampai silinder 6. Ya, maksimalnya 6. Nah, lebih dari 6 harus pasang alat bantu, lensa bantu dipasangkan, klik itu ada. Kalau lebih dari 6. Nah, di bagian dalam, kalau yang knob bagian luar ini adalah power, bagian dalam adalah aksisnya. Ya. Oh, apa nih? Ya, jadi itu. Dikirim. Nah, ini kalau ini kita putar, ini bergerak, ini bergerak. Ya, coba kita lihat. Nah, ya. Jadi ada rangkaiannya ke sana. Kan awal nyari akses dulu Pak ya, baru power kan ya. Betul. Nah, ini adalah rangkaian dari koruptor. Pak, saya salah dulu. Tadi jenengan koruptor bilang ini masa depan. Semua harus pakai. Ya. Ini kan butuh space agak besar Pak untuk tempat periksanya. Iya. Sedangkan etalase udah banyak nih. Kalau kecil gimana Pak ya? Tempatnya digedein. Enggak. Ini kan paling butuh mungkin kalau ini mejanya ininya agak besar. Tapi kalau butuh yang ini kan 1 meter lah cukup. Terus juga harganya juga lumayan Pak. Ini masa depan Sultan. Kalau kamu misalnya jadi pengusaha sudah sukses, ya. Upgrade Pak ya. Amin. Karena apa? Pertama, trial yang satu tempat itu ada semua di sini. Tapi tetap nanti ada manualnya situ kan? Oh iya, habis pemeriksaan ini ke sana. Pakai trial ya. Tetap. Tapi kan istilahnya trial itu pertama prosesnya lama. Ya, buka pasang lensa aja belum lagi orangnya pusing. Ganti lagi. Ini lebih smooth, istilahnya ganti lensanya lebih enak. Progressive e-learner semut. Oh iya. Ini Mbak Mega tanya, ini adalah untuk vertex distance. Nah, ini sebentar saya putar begini ya. Irung. Nah, kalau misalnya jarak antara kening mata kita dengan ini terlalu nempel biasanya berembun. Maka ini kita dorong. Nah, supaya agak jauh. Nah, untuk ngetesnya, ngetes apakah mata masih nempel atau tidak, atau vertex distance-nya tercapai, biasanya 12 mili yang ideal. Maka kita lihat di sini nih kelihatan sekali bahwa puncak korneanya orangnya. Nah, dari sini ini kelihatan. Oh, itu ya Pak. Oh, iya. Dilihat dari situ dah. Dari sini. Lincah aja. Korneanya? Dari sini Pak ya. Coba. Kita ngintip. Oh, gitu. nanti Iya, kita lihat di sini. Nanti akan kelihatan. Korneanya. Canggih. Iya, posisinya. Yang buat Coba manduk. nih Kak. Yang buat manduk ya. Tak nginceng. Kamu Ntar lagi. Kan praktek ntar lagi tau. Loh, kalau ngincengnya. Ya, kelihatan nggak? Kamera. Yang di sana kan kelihatan. Iya toh. Jadi ini adalah kayak lensa kayak efek prisma. Ini dipantulkan ke sana. Karena lama nggak pakai ini, Ini puluhan tahun. maksudnya ini kelihatan mata sebelah kanan. Ya daripada kita nengok